mulai. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. Kamu apain tuh sampai bisa berhasil? N-nya jadi eng. Kamu apain? Kamu apain anatomi Eh, di mulut kamu? Maksud aku. tadi kan kalau yang pertama kan saya jelas Ustazah. Iya, untuk menyamarkannya yang harusnya Gini, antum gini, itu gini, gini, jelas. gini, gini. Jawabnya gini. Kalau tadi tuh karena ujung lidah aku taruh sini. Sekarang ujung lidah aku tuh aku tarik ke, aku julurin ke, aku apain. Aku cuma butuh jawaban itu. Kalau tadi terlihat an, ejaannya Terlihat. seperti an. Kalau Enggak, ini enggak. Aku enggak minta kamu duit 10.000. Terbilang. SEPULUH itu kamu tinggal mengulang aja. Aku nggak minta itu. Aku minta teknisnya. Aku tadi N itu karena ujung lidah aku nempel ke gigi. Tapi sekarang ujung lidah aku nempel ke hidung. Nah, misalnya tuh kayak gitu. kalau tadi ujung lidah saya nempel ke atas. Tetapi yang ini ujung lidah saya di tengah Ustazah. Oke, kira-kira atas itu artinya udah jelas belum? Atas mana? Atas rumah, atas loteng, gak jelas. Di tengah-tengah apa? Tengah jalan raya, tengah kehidupan, nggak jelas. Ngomong tuh yang jelas. Tapi udah mulai mulai singkat. Jadi teman-teman, Nahna berhabis one on one sama aku, memang belum aku upload. Tapi em, Nahna sekarang dalam treatment ngomongnya harus ringkas dan jelas. Tidak bertele-tele. Kita doakan ya. Pun kita doakan teman-teman yang punya penyakit-penyakit personal yang lain. Semoga cepat sembuh. Silakan Nahna sembuhin yuk. Ulangi lagi yang tadi atas apa dan tengah apa. Tadi yang pertama, ujung lidah saya di atas pangkal, ini apa namanya Ustazah? Ya, Di ngomong pakai pangkal, bahasa bahasa biasa dulu aja. Ujung lidahnya di pangkal apa? ujung lidahnya ditempelkan di langit-langit gigi atas. Gigi atas, gigi seri, Tapi gigi taring, gigi geraham. Jangan bikin aku bahas nama-nama gigi dalam ilmu biologi nih. Gigi apa? Gigi seri itu yang 2 biji yang gede nih. Gigi taring itu yang merobek daging. Gigi geraham yang menghaluskan makanan. Hah. di gigi seri Ustazah di depan. Sedangkan Gigi seri, yang gigi seri depan, ujung lidah kamu taruh di gigi seri di gigi seri depan tuh gini bentukannya. Hmm. Emang kamu kayak gitu tadi bacanya. Wa antum. Nggak apa-apa loh. sampai Jadi begitu teman-teman. Ngomong tuh yang sadar dan jelas. Nana bukan orang pertama loh. Aku ketemu beberapa orang di muka bumi ini juga ada yang kayak gitu. Pas aku praktekin kayak gitu tuh dia sadar dan akhirnya mulai hari itu dia bener gitu. Bener sebelum ngomong tuh dia pikir, terus dia pilih kata yang tepat gitu. Aku berharap Nana adalah orang berikutnya yang langsung sadar dan gak salah lagi pas ngomong. Ya lucu banget loh huruf dal ditaruh di gigi seri bagian depan. Tak juga sama. Hmm.
Ini gigi seri nih. Aku bilangin dulu nih, biar kamu paham dulu kenapa aku sampai praktik sebegitunya. Ujung lidah, kalau ketemu gigi seri, jangan bilang gigi seri doang. Karena gigi seri itu ada gigi seri atas sama gigi seri bawah. Gigi seri atas ataupun bawah, kita kasih judul gigi seri doang ya. Gigi seri atau gigi taring, gigi geraham, itu punya 4 wilayah. Depan yang terlihat oleh kita, depan berarti dari sini. Ini gigi bagian depan. Dalam atau belakang, depan kita sebut luar, dalam itu nama lainnya yang belakangnya. Oke? Kemudian ujungnya. Kalau ujung berarti yang ini. Ini. Kalau dalam bahasa dokter gigi namanya enamel atau email gigi. Bagian teratas dari gigi itu. Tapi kita nggak boleh bilang atas. Karena kalau gigi seri atas berarti gigi seri yang ini. Tapi gigi seri atas bagian ujung. Oke, yang ini. Di pucuknya. Kalau bagian gigi pangkal berarti yang mengarah ke akar. Ya, ini. Tapi kalau kita sebut pangkal, dia maksudnya di dalam. Misalnya nih, makhraj huruf ta, dal, dan to. Itu di mana? Ujung lidah dengan pangkal. Astagfirullahaladzim. Zizi Maher Family ini satu kali lagi kayak gini aku keluarkan kamu ya. Sekarang ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Berarti di sini belakang. Ya, jadi pangkal itu mengarah ke akar, tapi kadang kita sebut pangkal itu maknanya juga belakang. Jadi Nana, ujung lidah bertemu dengan bagian mana gigi seri yang pada akhirnya kita panjang nih urusan pergigian nih. Gimana Nana? Nyalain dulu mic-nya. Kalau di sini suaranya nggak double ya, nggak sama kayak di WhatsApp. Gimana Nana? Kenapa bisa sampai samar? Awalnya kamu gimana? Setelahnya kamu gimana? Awalnya ujung lidah menempel di pangkal gigi seri atas. Pintar. Sedangkan yang kedua, ujung lidah di antara di antara gigi atas bawah sedangkan yang kedua ujung lidah di antara gigi atas bawah tetapi di tengah-tengahnya Ustazah. Di antara gigi seri atas dan bawah. Udah. Gigi atas bawah itu bisa juga geraham atas geraham bawah loh. Berarti kamu gini. Kan kamu bilang gigi atas bawah. Bebas dong orang pilih gigi mana aja. Atau gigi geraham atas bagian belakang. Kan gak jelas karena orderannya. Gitu ya. Pokoknya jadi guru tuh harus jelas ngomongnya. Karena namanya interpretasi tuh nggak ada batasnya. Pemahaman orang tuh nggak ada batasnya. Jadi kita juga nggak bisa ngontrol orang pahamnya kayak gimana terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi setidaknya kita bisa mengontrol pilihan kata yang membuat orang tuh punya batasan berpikir lah, karena udah cukup jelas apa yang kita omongin. Bisa difahami ya maksud aku ya?
Oke, ini perkara antum doang ini udah berapa berapa menit ini? Udah mau 1 jam dari jam 19.53. Dah, nah, jangan dulu ya. Kita lanjut ke orang berikutnya dulu ya. Coba tunjuk temennya. Kak Isna. Kak Isna silakan. Ayat 1 Al-Maidah. Nggak boleh ada lagi yang nanya ayat berapa ya? Surat apa ya? Al-Maidah ayat 1 ya. Ayo gas. Selanjutnya innallaha yahkumu ya sudah. Hmm, tadi tuh sampai di iyo innallah. Iyo innallah yahkumu ma yurid. Silakan. Innallaha yahkumu ma yurid. Terlalu rendah. Da innallaha yahkumu ma yurid. Coba. Innallaha yahkumu ma yurid. Bacanya agak cepat ya. Ya. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا Lagu Hijaz. شعائر Hijaz. Hijaz. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام Lanjut aja sampai di ولا waridwan. Sampai di lagi waridwana. Wala syahrul haram sampai waridwana. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Ulangi ah, 6 itu. Ada naber di ujung mad. Kemudian di kedua mirrobbihim. B-nya 2, bukan mirrob pakai P. Ulang dari wala ammiyi. Wala aminal baitul haram. Silakan. ولا Ah, آمين البيت 6. 6 plus naber. ولا 6. Ya, betul. Coba diulang lagi. Masih 5 itu. Tambah 1 lagi. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Jangan melambat temponya. Sudah benar huruf-hurufnya. Temponya yang melambat. Tempo yang tidak stabil, teman-teman. Sebentar. Tempo. Tempo itu kalau dalam bahasa lain disebut staccato. Kalau dalam bahasa public speaking, kita mengenal namanya staccato. Staccato itu tempo. Kalau dalam bahasa tajwid, ya kita bilangnya tempo bacaan. Tempo bacaan, nah sebentar ya. Aku tulis supaya teman-teman punya modal WTGA. WTGA itu modal menulis pada saat nanti kalau mengajar. Misalnya, nah, kita sebut staccato. Staccato atau tempo ini bukan hanya ada pada ilmu tilawah, ya.
Ada juga dalam ilmu public speaking. Jadi bisa tilawah, bisa public speaking, bisa juga ilmu menyanyi. Kalau teman-teman ikutin ya, aku suka ikutin nonton acara-acara apa lomba-lomba nyanyi di TV kayak Indonesian Idol, dangdut, dangdut, KDI dan lain-lain lah. Pokoknya yang ada jurinya untuk mengedukasi, aku sering ikutin tuh. Kalau di tilawah kita sebutnya tempo. Tempo ini terbagi menjadi dua, tempo per ayat dan tempo per huruf. Ya, kalau public speaking itu berhubungan dengan tempo bicara. Apakah kita mempunyai dengan apakah kita mempunyai beda tuh staccatonya? Sama kayak menyanyi. Menyanyi juga kan tentang berbicara, cuma bicaranya ada nada-nadanya. Itu juga staccato. Karena pembahasan kita ini di tilawah ya, jadi kita fokus pada tempo yang ini. Tempo mengenai per ayat ini, tempo per ayat, aku ganti dengan warna lain supaya teman-teman ke notice ya. Sebenarnya bukan teman-teman sih, otak manusianya lebih bisa menotis. Kalau tempo per ayat, ini hubungannya dengan jeda. Jeda ayat pertama ke berikutnya. Ke ayat berikutnya. Itu yang tempo ayat. Jadi kayak kita istirahat ngambil nafas, itu masuknya tempo ayat. Misal, misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diamnya kita nih, menjelang mau ke ayat berikutnya, itu yang disebut tempo ayat. Kalau itu tuh nggak ada hubungannya sama tajwid, karena kita nggak lagi ngapa-ngapain, cuma istirahat doang. Tapi kalau tempo huruf, itu hubungannya dengan jarak dari huruf ke satu ke huruf berikutnya. Jarak dari huruf ke huruf. Kalau yang ayat, jarak dari kalimat ke kalimat berikutnya, tapi udah dalam bentuk ayat ya, makanya disebutnya ayat ke ayat. Kalau huruf, ya huruf ke huruf. Misalnya, A'udzu billah dengan A'udzu billah atau A'udzu billah. Yang ini itulah perpanjangannya dari tartil, tadwir, dan hadar. Hadar atau hadar. Ada yang menyebutnya hadar, ada yang menyebutnya hadar. Pakai dal sukun. Ada juga yang menyebutnya tahqiq. Ini istilah-istilah dalam tempo huruf. Teman-teman, boleh nggak lihat dulu? Jangan sambil nyatet dulu. Kan ini direkam. Bisa kok didengar ulang. Yang penting teman-teman coba perhatikan dulu apa yang aku bicarakan. Supaya nggak terdistraksi. Tahqiq dan tartil ini berhubungan dengan tempo lambat. Tadwir ini berhubungan dengan tempo sedang.
Sedangnya itu maksudnya lambat, terus dicepetin dikit. Dikit doang. Kalau hadar itu cepat. Artinya dari sedang lebih cepat lagi dikit. Jarak dari lambat ke cepat pasti lebih kelihatan, lebih kerasa. Tapi ada juga yang menyebut lambat ini terbata-bata. Jadi untuk tahqiq doang ada yang memahaminya sebagai bentuk lambat karena terbata-bata. Tapi ada juga yang menyebutnya ya lambat aja walaupun tidak terbata-bata ya lambat dan benar. Terbata-bata ini kan ada salah-salahnya. Karena orang kayak misalnya baru belajar baca. Kalau benar ini ya sudah bertajwid gitu. Sudah lancar bacanya. Kenapa akhirnya kita harus bahas ini? Tadi Isna melakukan bacaan dengan tempo dicampur. Pada saat awal temponya ya stabil gitu. Misalnya kita namain dia tartil pas waktu awal ya. Kemudian mendekati akhir karena ranjaunya banyak, dia harus jaga huruf ba, tasydid, harus b benar-benar. Terus waril, wana harus ada bod, suaranya juga harus terdengar. Akhirnya melambat. Ini juga kejadiannya bisa dijumpai pada imam-imam oknum tapi ya. Bukan semua imam sholat. Imam-imam oknum. Yang biasa kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir enggak a'udzu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi takbiratul ihram nih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Stabil dong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya khusyuk banget. Amin. Tapi kalau kita teliti berdasarkan teori ini, dia mencampurkan tempo. Proses mencampur tempo itu ada juga namanya dalam ilmu tajwid. Namanya hadromah. Hadromah ini tempo yang menyimpang. Karena yang disebut tidak menyimpang itu stabil. Kalau lambat, dari awal udah lambat, sampai akhir lambat. Segitu ukurannya. Kalau cepat, cepat dari awal, sampai akhir pun ya segitu kecepatannya. Ada tuh yang santai banget bacanya, giliran nafas udah di ujung tanduk, kebut-kebutan dia bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya udah mau habis terus kayak aku harus tetap selamat sampai ke tujuan gitu. Ya, secara bacaan yang huruf-huruf emang sih kesebut semua ya. Tapi kan panjang pendeknya jadi nggak jelas ukurannya. Gitu. Kalau udah campur aduk, itu namanya hadromah. Menyimpang. Karena ada tidak adil di sana memperlakukan huruf dengan hak-haknya. Kalau bacaan kita dalam sholat, yang nafas masuk bisa kebaca, nafas keluar pun bisa kebaca. Nah, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan kita gitu kan? Sambil napas, sambil baca kan? Beda sama kalau jahar.
Kalau jahar, suara terdengar, itu kan kita narik napas, terus kita keluarin tuh bacaannya. Nggak sambil narik nafas sambil baca. Ya, silakan. Teman-teman bisa lihat muka aku nggak sih? Apa lihatnya yang ini, tulisan? Tulisan Ustazah. Oke. Kalau sebagian bisa lihat muka aku? Oh, nggak lihat juga. Oke, baiklah. Sebentar. Coba aku mau... kalau kayak gini kelihatan kan? Aku mau bilang, kalau kita tadi hadromah itu kan campuran kan? Ada yang cepat, ada yang lama. Ada juga ya, cepat, lama, cepat gitu. Pokoknya dia campur lah. Itu tidak dibenarkan. Kalau kita versi saklek sesuai dengan aturannya, ya berarti nggak boleh. Itu masuk penyimpangan. Tapi kalau misalnya ada waktu kita sholat, kayak gini. Allahu Akbar. Ceritanya nih sir nih. Perhatikan cara aku mempraktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sambil aku hirup nafas, aku juga baca. Sambil aku keluarin nafas, aku pun baca. Panjang pendeknya juga tetap ada dong. Yang nggak mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang mad, yang nggak mungkin. Tetap bermad, cuma ada yang terdengar oleh orang jarak 1 meter, 2 meter, ada yang kita dengerin sendiri, atau tetangga dekat kita kalau dia nguping mah kedengeran gitu. Tempo baca khusus ketika kita bisik-bisik, contohnya ketika kita sholat, itu namanya zamzamah. Ingat aja, air zam-zam tapi ditambah belakangnya. Nguap, nguap. Ditutup mulutnya tapi hidungnya kembang kempis. Aku tahu tuh pelakunya. Oke. Sekarang teman-teman, jadi total istilah untuk tempo dalam tilawah Al-Quran itu ada 6 istilah. 1 tahqiq, bisa untuk lambat, bisa juga untuk terbata-bata ya lambatnya. 2, untuk tartil lambat tanpa terbata-bata. 3, tadwir sedang lebih cepat dari tahqiq. 4, hadr atau hadar. Kalau aku menggunakan istilah hadar pakai dal sukun, tapi ada juga yang menyebutnya hadar pakai dal fathah. 5, sebentar, 4-nya dulu. 4 tadi adalah untuk bacaan dengan model suara terdengar jelas atau jahar. 4 tadi. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Tempo yang kelima berlaku bisa untuk jahar, bisa juga untuk sir, yaitu hadromah. Menyimpang, campur aduk, cepat lambat dicampur-campur dalam satu kali baca. Hadromah. Sedangkan untuk bacaan dengan khusus sir, suara tidak terdengar jelas, contohnya ketika kita sholat, istilah tempo bacanya itu disebut zamzamah. Kalau disimpulkan, boleh kita pakai yang mana? Tahqiq untuk lambat atau tartil, tadwir, hadar, zamzamah. Yang nggak boleh dipakai yang mana? Hadromah. Tapi banyak orang yang secara tidak sadar menggunakan apa di lapangan? Hadromah. Dan sebagian dari itu adalah kita. Mulai hari ini insaf taubatan nasuha ya, karena kita udah belajar, ilmunya udah ada,
Dan sudah terhitung dosa kalau sengaja melanggar. Dan itu bukan urusan aku. Tugas aku adalah menyampaikan ke teman-teman dan benahi diri aku. Tugas teman-teman adalah mengawetkan dengan terus mempraktikkan apa yang udah dipelajari. Oke? Ini masih ada waktu 6 menit lagi. Minta tolong nanti setelah ini ada yang buat link baru ya. Karena biasanya aku harus menunggu 10 menit untuk convert video ini kalau direkam. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya ke teman-teman dulu. Meminta kesepakatan bersama. Zoom ini kita buka untuk publik atau tidak? Kalau misalnya tidak, berarti kita harus melakukan pemutihan absensi dari grup gabungan untuk memastikan tidak ada yang tidak aktif. Harus semuanya aktif, baru link ini dikirimkan ke grup. Jadi aku belum upload. Tapi kalau teman-teman semuanya anggota Mastia Institute sepakat untuk dipublik aja, berarti ya kedisiplinan tetap dijalankan, tapi aku langsung upload aja, nggak menunggu dulu absennya. Gitu. Kayak mana? Yang setuju di tidak publik, raise hand. Nggak ada. Oke. Kak Fuad Nggak cepet tahu banget. caranya raise hand saja. Angkat aja tangannya. Yang setuju tidak di publik, siapa? 2, 3. Ini Bu Zizi ini yang keluar cuma 2 jari. Itu lagi ngapain? Angkat tangan. Oke. 1, 2, 3, 4. 3 orang yang tidak, 4 orang tidak setuju. Yang tidak setuju alasannya apa coba? Isna, aku mau dengar. Kenapa lebih memilih untuk di publik? Isna, apakah dengar suaraku? Ya, dengar sudah. Maaf tadi lagi berisik. Gimana? Um, Oke, Reni. Kenapa Reni? Kenapa memilih publik? Jadi saja masuk eh, apa ya? Kalau untuk publik ini saja sifatnya untuk umum karena saja linknya. Enggak dong, buat Mastia Institute doang. Oh, ini maksud saya itu dipublikasikan gitu kalau saja. Betul. Jadi kita punya YouTube. YouTube-nya itu bisa diakses oleh Ya, siapapun. Ada video yang bersifat rahasia, ada video yang aku matiin mic kamu karena tidak kondusif. Karena ada yang aku matiin dia buka lagi. Karena ada yang misalnya one on one tapi isinya ada curhat-curhat personal ya aku nggak publikasi. Tetap direkam tapi aku tidak publikasi. Jadi hanya bisa diakses oleh aku dan yang punya sesi dan Allah juga para malaikat. Tapi kalau yang bersifat umum, teman-teman gabungan itu selama ini sih dipublikasi one on one atau enggak coaching kelompok. Nah, kalau untuk kita pakai Zoom ini kan datanya direkam. Teman-teman mau dipublikasi juga atau simpan aja buat kita sendiri. Jadi aksesnya hanya mahasiswa aktif aja. Teman-teman yang aktif aja. Gimana? Pada diam. Udah, nanti aku bikin polling di grup aja dah. Biar semuanya isi di situ, pilih. Oke, kita lanjut ngaji. Sekarang terakhir tadi siapa yang baca dah? Isna ya. Coba ditunjuk teman berikutnya. Silakan Kak Siti Juwai. Kak Siti Juwai. Ini dari mana? Tadi belum sempat kenalan karena suaranya tidak terdengar. Dari Bekasi, Ustazah. Masya Allah, Ibu. Suaranya maco sekali. Bagus nih kalau Kori nih kayaknya nih. Coba Bu, dari apa namanya? Kita kenalan dulu sebentar. Berapa murid yang dipegang sekarang?
54 kurang lebih Ustazah. Oke. Terus usianya berapa, Bu? 30 tahun. Pas. Ya, Oke. Nama panggilannya siapa? Juwai. Juwai. Silakan Juwai. Ustazah mohon maaf boleh dicontohin lagi nggak Ustazah? Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Silakan. Mohon maaf lagi Ustazah tadi sampai wa iza halaltum bukan ya? Udah terakhir ya, nggak boleh lagi minta maaf, minta maaf. Tadi sampai di, ya mulainya dari wa idza halaltum faspodu. Tapi ulangnya dari wala minal baital haram. Dari situ. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Juai dengerin. Wal Kenapa Baca. Ustazah? Kamu tuh baca untuk diperbaiki apa baca yang penting baca aja sampai giliran selesai. Diperbaiki Ustazah. Ya udah kalau gitu kasih waktu aku buat perbaiki. Jangan baca Ya, terus. baik. Ya, baik Ulang dari Ustazah. ta'awud. Setiap selesai jeda A'udzu dulu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lambat dulu, jangan langsung cepat dulu. Lambat dulu.